Aku mencintaimu karena Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afwi. Segala puji mari kita haturkan kepada yang maha suci, segala puja mari kita haturkan kepada yang maha kuasa. Sudah sepantasnya rasa syukur itu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa hingga sampai saat ini Allah berikan kita kesehatan, berikan umur panjang yang mudah-mudahan kita bisa mendapati diri ini melaksanakan ibadah secara sempurna. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabiat, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Berkata tentang Rasulullah, banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah-kisahnya bersama para sahabat. Tentang bagaimana Rasulullah mencintai sahabatnya, pun sebaliknya. Tentang sahabatnya yang mencintai Rasulullah atas dasar keimanan karena Allah. Jadi hari ini kita akan sedikit membahas tentang cinta karena Allah. Jika kita mendapati suatu persaudaraan yang di belakangnya tidak didukung atas dasar keimanan, maka kita sudah pastikan bahwa persaudaraan semacam itu tidak ada kemanfaatan, bahkan kemaslahatan. Pun sebaliknya, kalau kita dapati persaudaraan itu hanya karena Allah, maka kita bisa simpulkan betapa keimanan itu erat dan banyak ruh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha meriwayatkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai saudara. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang jika kalian lakukan akan saling mencintai, yaitu sebarkan salam di antara. Hadis riwayat Muslim. Abu Karimah Al-Mikdad dan Ma'di Karib radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda juga, jika seseorang mencintai saudaranya, hendaknya ia memberitahukan kepadanya bahwa dia mencintai. Hadis sahih riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Banyak sekali hadis berkaitan tentang cinta karena Allah. Layaknya kita mencintai sendiri, itu pula yang akan kita lakukan ketika kita mencintai saudara kita. Ada juga riwayat dari Muaz radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sempat memegang tangannya seraya bersabda, "Hai Muaz, demi Allah, aku mencintaimu karena Allah." Lalu aku berwasiat kepadamu, ya Muaz, jangan sampai setiap kali usai sholat, kamu tidak mengucapkan, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik. Abu Daud dan Nasai juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Ada juga penguatan-penguatan dari hadis-hadis lain seperti hadis Daud dengan sanad sahih dari Anas radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa seseorang berada di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian seseorang lewat dan berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintai orang ini." Nabi bersabda kepadanya, "Apakah kamu sudah memberitahukan kepadanya?" Anas berkata, lalu ia menyusulnya dan mengatakan, "Aku mencintaimu karena Allah, wahai saudaraku." Orang itu menjawab, "Mudah-mudahan Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintaiku karena." Jadi banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa
kita harus memberitahukan kecintaan kita terhadap saudara. Layaknya kita mencintai diri kita sendiri. Ketika kita mencintai diri kita, otomatis secara tidak langsung, maka hal-hal yang terbaik yang akan kita berikan kepada diri kita, itu juga wajib kita berikan kepada saudara-saudara kita. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mencintai saudara kita gitu, agar tercapainya kekokohan ruh cinta kita karena Allah. Yang pertama, memberitahu kepada al-ah atau saudara kita yang kita cinta, dengan cara kita menyatakan bahwa kita mencintainya karena Allah, gitu ya. Kemudian yang kedua, memanjatkan doa untuknya dari kejauhan ketika kita saling berpisah. Artinya ketika saudara kita misalnya berada di kota Bogor, kemudian kita berada di kota Depok, kita tidak saling bertemu, tapi kita bertaut satu dengan yang lainnya karena Allah dalam satu doa, kidung doa yang akan mempererat antara kita dengan saudara. Yang ketiga, bila berjumpa dengan al-ah atau saudara kita yang lain, maka tunjukkanlah senyum kegembiraan dan muka manis. Bukan baru pertama kita ketemu langsung kita tunjukkan muka masam kita, tapi kita tunjukkan rasa senyum kita. Senyum bahwa kita berbahagia bertemu dengannya. Yang mudah-mudahan kelak nanti Allah akan sandingkan kita dengan saudara-saudara kita di surganya. Surga Firdaus yang mudah-mudahan menjadi perkumpulan para saudara yang mencintai karena Allah. Yang selanjutnya berjabat tangan bila yang artinya ya kita sesama akhwat berarti berjabat tangan gitu. Sesama ikhwan juga berjabat tangan. Namun antara ikhwan dan akhwat ketika bertemu ya selayaknya kita memang berjabat tangan dalam artian tetap menjaga syariat kita. Berjabat tangannya seperti apa antara ikhwan dan akhwat, cukup ya dengan seperti inilah. Ya. Kemudian yang selanjutnya menyempatkan diri untuk mengunjungi saudaranya. Dalam silaturahim ini gitu ya, kita mengunjungi saudara kita gitu. Misal ya saya ada di Bogor, kemudian teman-teman saya ada di Depok atau sebaliknya, kita kunjungi gitu. Mengunjungi gitu ya. Dengan kita percaya bahwa ketika kita mengunjungi saudara kita, artinya tali silaturahim itu akan semakin erat. Satu dengan yang lainnya akan semakin erat hubungan persaudaraannya gitu. Lagi-lagi kita percayakan kepada Allah bahwa hubungan itu hanya karena Allah kita bangun. Yang selanjutnya untuk mengokohkan kecintaan kita karena Allah, yaitu menyampaikan ucapan selamat yang berkenaan dengan suksesnya saudara kita. Yang Rasulullah ajarkan yaitu yang pertama berkenaan dengan kelahiran anaknya, kemudian ketika datang dari medan jihad, kesuksesan misalnya apalagi ya, banyak sekali ya untuk kesuksesan ini. Kemudian bila ada yang menikah juga saat Idul Fitri juga, kita selayaknya menyampaikan ucapan selamat. Ya. Selanjutnya yaitu memberikan hadiah yang bersifat insidental. Artinya ya kita memberikan hadiah. Ketika kita memberikan hadiah kepada saudara kita, maka akan terbangun kebahagiaan, terbangun kekokohan antar kita dengan saudara kita. Makin erat pula itu antara silaturahim kita dengan saudara kita. Selanjutnya menaruh perhatian terhadap keperluan saudaranya. Ketika saudaranya tidak memiliki uang ongkos gitu, apalagi teman-teman yang kuliah gitu ya, tahu gitu ya tentang kabar temannya yang nggak punya ongkos, gitu, temannya pendapatannya sedikit dan lain sebagainya, dan ketika kita diberkahi rezeki yang banyak, ya sudah selayaknya kita memenuhi keperluan teman-teman kita. Artinya kita memperhatikan kebutuhan teman-teman kita juga. Dan yang terakhir yaitu menegakkan hak-hak ukhuwah saudaranya. Yaitu menegakkan hak-hak ukhuwah saudaranya ya kita bersilaturahim, kita berjabat tangan dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Adapun kalau misalkan banyak kesalahan itu datangnya dari saya, ketika datang ada sebuah kelebihan kalau tidak datangnya dari Allah Subhanahu. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.